datang ke kamar nenek, dibuka kan, ada jejak dari depan pintu kamar nenek, mutarin sejadah nenek. Jadi si telur ayam kampung itu dipecahin ke kaki nenek, hampir mateng dong. Nah kalau udah disayat tuh bang, udahnya tuh ngempes kakinya, sembuh kan bekas sayatannya. Pas sembuh nanti selang berapa hari bengkak lagi gitu terus ya gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Horror Mystery. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport kami sampai sejauh ini, yang membuat kami semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru dari channel kami. Kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal di salah satu daerah di Kalimantan Barat. Kita sapa dulu Kak Gina, apa kabar? Baik. Saya dengar mau cerita tentang pengalaman horornya yang sulit dilupakan ya. Gimana tuh Kak? Iya ada sedikit pengalaman. Singkat ceritanya boleh? Singkat cerita ini emang pengalamannya tuh di tahun 2013 waktu aku kelas 2 SMP sebenarnya. Adalah beberapa gangguan yang di luar nalar kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya. Oke, kita tahan dulu ya Kak. Kali ini perdana kita mendatangkan narasumber perempuan. Semoga kedepannya ada narasumber perempuan lagi. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor bisa mengirimkan langsung lewat Instagram atau DM kami. Dan juga bagi teman-teman yang berada di Kota Pontianak, bisa juga seperti Kak Gina datang langsung ke sini. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita saksikan Zona Horor On. Jadi sebenarnya kejadiannya nih udah di 2013 pas aku kelas 2 SMP kebetulan Bang Febri waktu itu. Ini kejadiannya keluarga aku sih. Aku cuman sharing lah ya di sini ya. Waktu itu kan nenek aku nenek itu masih sehat, dia seorang ibu rumah tangga. Jadi nenek ini punya 3 anak bang. Yang pertama om aku, kedua mama aku, ketiga tante bungsu. Bertiga kita, mama aku tuh. Jadi pagi itu tuh kalau rumah zaman dulu tuh kan manjang ya bang, dia modelnya manjang. Dan tahu lah gimana rumah orang tua suka sambung sana sambung sini gitu, disambung-sambung. Kebetulan om aku abangnya mama nih bikin WC di dekat dapur. Maksudnya tuh biar apa? Kadang kita kan suka ngumpul nih di dapur. Ya udahlah biar ke toilet itu dekat gitu. Nggak harus ke toilet di kamar-kamar atau di depan gitu. Dibikinlah toilet baru kan. Alhasil pagi-pagi waktu itu tuh kayak biasa nenek nyiapin sarapan, karena kan kita anak-anak sama cucu-cucunya suka kumpul nih sarapan di rumah nenek gitu kan. Jadi nenek biasa kayak masak, udah beres sarapan tuh om kan suka bangun kesiangan ya, om aku bangun kesiangan karena emang lagi free, belum ada kerja gitu kan. Bangun tidur dia, nenek lagi marut kelapa posisinya di dapur. Bangun tidur dia keluar kamar menuju ke WC yang baru dibikin itu. Tapi menurut nenek nggak kayak biasanya. Om kan biasanya kalau bangun tidur suka nyapa, lagi apa mak gitu tuh. Tapi ini cuman lurus dia jalan masuk ke WC. Sampai nenek beres tuh marut kelapa, nggak keluar om dari WC. Iya, nggak keluar. Tahu-tahu kan anaknya kan dari kamar kan keluar nih. Anak om waktu itu dia sepupu aku lah ya, belum TK, masih kecil. Ditanya lah sama nenek, Kak,
Papa bukannya ke WC ya, coba kakak gedor, kok nggak keluar-keluar dari tadi perasaan. Dijawablah sama sepupu aku yang itu tuh, yang si kecil itu. Lah Nek, kan papa udah pergi dari pagi juga. Ah iya gitu, perasaan masuk di WC itu. Enggak ah, kata si sepupu aku, enggak ah Nek, orang papa pergi kok dari pagi ketemu teman, katanya entah ngopi di warung entah apa, mungkin kan biasalah kan. Ya udah nenek heran, mungkin om udah keluar tapi gak ketahuan kali kan, tapi kan nenek tetap stay duduk di situ gak kemana-mana. Ya udahlah, dilupain kan. Nah dari situ tuh selang beberapa minggu, tahu-tahu gimana ya, aku juga bingung nih, tiba-tiba nenek tuh sakit. Mulai sakitnya dari situ sampai dia tuh berbulan-bulan, kehitung sekitar 9 bulan dari kejadian itulah sampai gak ada gitu, sampai nenek gak ada. Kalau boleh tahu neneknya usia berapa? 60 waktu itu, 60-an. 60 tahunnya? Ya, 60. Nah waktu itu kan setelah berapa minggu tuh demam tinggi pokoknya nenek ya. Namanya orang demam tinggi kan cuman bisa di kasur tidur, makan nggak mau gitu kan. Nah dalam tidurnya nenek tuh siang gitu kan, siang. Jadi nenek sebenarnya gini bang, di rumah itu tuh yang tinggal tuh nenek, kakek, om, istrinya om, sama sepupu aku. Masih kecil. Aku di sebelah rumah nenek, gak jauh, gak sampai 5 meter jaraknya, sebelahan kita rumahnya. Tinggal lah sama om kan, si nenek. Jadi siang lah, belum terlalu siang sih sebenarnya, sekitar jam 11 pagi tuh. Nenek tidur kan, posisi kamar nenek tuh dekat garasi samping. Jadi rumah nenek tuh kayak nyambung gitu, ntar digambarin deh ya denahnya. Siapa tahu bingung. Jadi dalam tidurnya nenek kayak dari pintu kan, kalau rumah zaman dulu kan ditirai, jarang ditutup ya pintunya. Tirai itu kayak ada yang nengok gitu, seingat nenek yang lihat gitu, yang nongol di jendela tuh temannya om, seingat nenek. Di luar? Pokoknya dari pintu kamar tuh ngeliat gini, ya gitu, temannya om, kata nenek. Mungkin dia nyari om, padahal om udah pergi kan. Dia lihat ada nenek, gak berani negur kali ya. Ya udah, nenek biarin aja tidur. Namanya orang sakit kan, ya udah tidur. Mungkin keluar lagi gitu kan, nyari om entah di mana gitu. Udah gitu, dari situ berangsur-angsur berbulan-bulan tuh, sekitar beberapa bulan ya, kurang lebih 2 bulanan tuh gitu terus nenek, kayak tiap malam, tiap mulai maghrib menggigil, demam tinggi, siangnya udah lumayan gitu. Sampai orang tua aku tuh bingung kan, kita berobat dikira demam biasa, sampai diinfus segala macam, sampai infus bawa ke rumah, kita stok semua tuh obat-obatan, namanya ngurus orang tua lah ya. Udah gitu kita mama aku kan mikir kan, nggak bisa nih gini-gini terus, kalau misalnya kita terus-terusan berobat dan nenek terus-terusan diobat kan kasihan juga kalau nggak jelas penyakitnya apa ya. Alhasil mumpung ada rezeki, mama aku ngajak dong nenek berobat ke kucing biar jelas nih penyakitnya apa. Setelah berobat di kucing, semua diperiksa pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, CT scan segala macam di sana. Menurut dokter di sana baik-baik aja, normal semuanya, normal. Pulanglah lagi kita ke Indonesia kan, pulang ke Indonesia gitu lagi, menggigil lagi, kumat lagi. Iya, tapi kalau pergi emang dia sakit, emang mulai udah susah jalan di situ. Tadinya divonis sama dokter di daerah itu tuh katanya ginjal mungkin, karena kaki nenek ini bengkak bang, iya bengkak. Kan kalau orang ginjal kan disentuh gitu kan dia berbekas gitu kan, iya. Terus balik laginya lama. Nah kayak gitu, kayak persis ginjal. Jadi dokter mungkin daerah itu ginjal nih gitu. Jadi kalau orang ginjal kan ngurangin minum gitu kan. Tapi mama kan kasihan kalau misalnya belum jelas kan sebenarnya. Udah gitu
udah berobat tapi kok gitu lagi sampai alhasil kakinya yang tadi bengkak tuh udah susah jalan, bingung kan mama gimana gitu ya. Itu dalam berapa bulan? Itu dalam 4 bulan, lumayan lama kan. Lama, hanya di kasur, hanya divonis dokter tuh. Udah divonis sama dokter di daerah itu ginjal kan, kasihan kan mama, makanya mama ambil tindakan tadi berobat langsung keluar Indo ke Kucing kan, mumpung aksesnya gampang kan kalau kita dari Kalbar ke Kucing kan. Bisa lah jalur darat dan tembus kendaraan kita juga alhamdulillah waktu itu. Udah gitu tapi tetap gitu lagi ketika pulang ke rumah. Nggak ada perubahan sama sekali? Nggak ada, sampai alhasil dia nggak bisa jalan di bulan keempat itu. Susah jalan. Mungkin benar kali ginjal, tapi menurut surat-surat kan kalau kita berobat di sana tuh kan ada rekam medisnya kan. Di sana lengkap itu nggak ada sama sekali. Lambung aman, mah biasa, belum kronis. Berarti tubuhnya nggak ada apa-apa itu, walaupun udah dibawa ke Kucing ya? Nggak ada, tapi kenapa sakit gitu loh. Singkat cerita kan, jadi si kaki nenek yang agak udah susah jalan nih, diperban kayak orang keseleo tuh sama mama, karena takutnya mungkin emang udah tua, udah rentan kan. Ya sama mama kan dikasih susu merek-merek yang buat tulang orang tua segala macam lah ya. Diminumin itu tiap malam, dikasih rempah-rempah yang bikin hangat tuh di kaki. Tradisional. Ya, dibalut tiap malam sama mama, rutin sama mama aku tuh. Rutin biar walaupun dia susah jalan setidaknya nggak sakit. Tapi ini sakit kakinya, emang kayak pegal gitu dia ngerasanya. Kan aneh kan? Udah dari situ kita pulang dari situ, emang orang tua aku tuh udah ngerasa kayaknya ada hal lain gitu kan. Kita boleh percaya, boleh enggak, cuman kan kalau nyoba agak salah juga, berobat alternatif gitu lah ya. Nah, itu tuh baru niat tuh bang, obat alternatif itu baru nyari, tapi jangan yang maksudnya jangan yang dukun gitu, jangan. Kalau bisa yang paham lah sesuai syariat agama kita. Dari situ kan dicari tuh, baru niat nyari tuh bang. Tahu-tahu hari itu entah kenapa di maghrib tuh, mau maghrib tuh nenek kan nggak pernah istilahnya ninggalin sholat tuh, jangan lah. Kalau semisal dia masih bisa duduk, dia sholat duduk. Kalau misalnya dia menggigil, pasti dia sholat tiduran, tapi dia tetap ambil wudhu walaupun dia menggigil. Tetap dia nggak akan ninggalin wudhu. Udah gitu, ambillah dia air wudhu kan, pakai kursi roda ke toilet sendiri. Tangannya kuat bang, masih bisa ngedorong mutar kursi sendiri. Masih, tangannya masih kuat, cuman kakinya doang. Udah gitu, maghrib kan, tiba-tiba stut lampu di rumah nenek tuh jatuh. Saling tuduh lah ya orang rumah, kayak kau nyalain ini ya, dia tuh biasa Kalimantan Barat kan kau gitu ya, kau nyalain ini kali katanya, itu kau tuh komputer kau tuh belum mati tuh katanya. Saling tuduh lah ya. Ada posisinya ada adik aku di rumah nenek lagi main kan di situ. Ini cerita dari adik aku sih, di hari itu lagi main, saling tuduh tuh ke sepupu aku yang kecil, kau tuh main komputer belum dimatiin katanya, jadi jatuh kan. Sama adik aku stutnya dinyalain lagi, karena di stutnya tuh posisinya di depan rumah, di pintu depan dekat teras. Udah gitu adik aku masuk lagi dong kan ke kamar nenek. Apa coba, datang ke kamar nenek, dibuka kan, ada jejak jejak, cuman bukan kaki, dia sebesar jempol kaki itu satu-satu gitu. Satu-satu? Ya satu gitu, jejak jalan gitu. Kayak gimana ya, susah sih jelasin. Jejak kayak gitu tuh.
titik-titik, cuman sebesar jempol kaki. Sebesar jempol kaki. Iya, semisal kaki orang berdarah ya bang, harusnya kan 2 gitu ya. Jejak kaki itu 2 gini ya. Ini 1 sebesar jempol kaki. Itu darah. Darah, orang diginiin sama adik aku tuh kan berani ya diginiin nih sama dia. Iya ada. Kalau misalnya lem atau lem lagi, kalau misalnya cat kan dia nempel kan, diginiin tuh hilang. Nggak nempel, berarti kan bukan cat kan. Itu menuju kemana jejak itu? Dari depan pintu kamar nenek, mutarin sejadah nenek. Posisinya nenek tuh udah stay depan sejadah. Mau sholat di kursi roda itu, mutarin sejadah, udah mutar, berhentinya di depan pintu WC. Pintu WC? Ya, di kamar nenek. Di WC-nya nggak ada? Nggak ada. Kan harusnya kalau misalnya jejaknya ada kan dari luar ada kali bang, ada ya. Pas dicek di luar tuh ya, keluar kamar nggak ada. Emang mulainya dari depan kamar, dari depan pintu kamar, dari situ. Kecil ya? Iya kecil, sebesar jempol kaki lah, satu gitu. Sama yang anehnya tuh kok adik aku berani gitu ya. Kalau misalnya mungkin aku yang nemuin, mungkin aku histeris kali ya. Kalau dia bisa-bisanya santai. Terus apa coba dia? Nuduh dong ke orang rumah. Awalnya nuduh ke nenek lah ya. Kaki berdarah ya nek katanya. Sampai dibuka dong bawahan mukena, mana berdarah ya? Berdarah gak nih katanya. Gak ada. Terus dia lihat ke om aku, ke sepupu aku yang kecil sama ke tante aku. Mana ini berdarah sampai di center dong sama dia. Saking dia penasarannya sampai kakek kan emang paling terakhir kalau mau sholat duduknya dari belakang tuh. Sampai mana coba lihat kaki berdarah gak katanya, di center satu-satu. Gak ada yang berdarah. Gak ada kaki orang rumah yang berdarah. Udah gitu katanya jadi apa nih katanya gitu kan. Ya udahlah, dengan santainya adik aku dipel sama dia, dipel biasa. Bekas itu deh. Iya dipel biasa. Terus nenek aku langsung lanjutin sholat kayak biasa. Beberapa hari kemudian emang adik aku tuh sering bolak-balik bang, dari tiap sore. Kita kan kalau zaman sekolah SMP kan pulang les terus ada ngaji. Nah beres ngaji tuh maghrib adik aku main lagi ke nenek. Kalau aku jarang, karena aku lebih sering ke teman-teman, jarang main sama keluarga. Paling weekend aku sama keluarga. Adik aku sering tuh. Waktu itu maghrib pas azan. Jadi kan teras rumah aku, pintu depan rumah aku ke pintu samping rumah nenek tuh deket bang. Jadi di pintu samping tuh masuk tuh ada tempat cuci baju sama tempat jemuran, masuknya di situ. Masuk dia ada di situ, tapi kan berapa langkah? Ya ada 5 meter lah. 5 meter, maghrib, tau dia ngerasa ada yang nyakar, tapi dia mikirnya mungkin kena ranting, kena apa, ada tanaman di situ kan. Dia gini doang nih, jalan. Pas ke kamar nenek, iya ada kena ranting, pas dilihat ada cakaran 3 kayak kuku gitu. 3 itu berbekas, timbul, emang benar-benar kayak dicakar. Tahu kali pernah kena cakar teman kecakar gitu ya, timbul 3 panjang. Itu bukan karena daun atau tanaman yang ada di situ? Misalnya tanaman ya, di situ hanya ada tanaman jambu biji, itu pun kecil. Ada tanaman serikaya, itu pun bukan di jalan yang harus dia lewatin. Terus tanaman seledri, apa yang tajam di situ? Kita bingung kan? Maghrib ya posisinya. Maghrib posisinya. Agak serem juga ya. Tapi itunya nggak nampak. Nggak nampak. Padahal kalau misalnya nggak ada. Kalau misalnya maghrib kan belum terlalu gelap ya kita. Belum terlalu gelap. Tapi dianya ngerasa ranting kali gitu. Bisa-bisanya dia santai itu ngira ranting dong. Kalau aku histeris aku di situ. Dan setahu saya sih kalau maghrib tuh nggak boleh keluar sih. Iya. Nah setelah dia ada kejadian dari nyakar tuh, nenek bilang lain kali kalau misalnya mau keluar
beresin ajan dulu katanya. Jangan gitu lagi ya, itu pesan nenek ke adik aku. Iya katanya. Ya udahlah, cuma dikasih betadine, udah dia main lagi setelah itu biasa. Main lagi. Soalnya kalau jam-jam segitu kan itu emang aktif-aktifnya mereka itu. Oh, aktif maksudnya gimana nih? Aktif. Mereka nih sering nampakkan wujudnya kalau lepas maghrib tuh. Oh. Apalagi kalau di WC tuh, kalau misalnya lagi azan tuh, kalau ke kami ya nggak boleh masuk ke dalam WC. Oh. Soalnya mereka sembunyi di situ takut dengar azan. Oh, kalau azan? Iya gitu? Iya. Nggak boleh mandi pas maghrib sih. Oh, mendingan setelah maghrib ya? Mendingan setelah maghrib. Karena mereka tuh takut dengar azan. Larinya mereka ke WC. Mungkin sama halnya dengan sepupunya kan. Maghrib keluar tuh lah lagi aktif-aktifnya dia. Iya, adik aku. Adiknya. Iya ya. Tapi adik aku nih gimana ya? Sifatnya tuh kayak kalau bukan nggak masuk ke nalar, bodo amat orangnya. Dia yang paling gitu di keluarga. Apapun itulah. Mau itu nyata atau tidak nyata, bodo amat. Lanjut kan, tetap nenek menggigil, cuman di bulan berikutnya tuh aku lupa, pokoknya ada pernah parah sekali, kayak panasnya tinggi banget sampai kita mau bawa ke rumah sakit juga udah gak kuat diangkat juga. Kayak nenek juga nolak, katanya udah aku di sini aja, kalau misalnya mau bawa aku ke dokter mendingan perawat aja yang dipanggil ke sini. Aku gak sanggup kalau harus jalan ke sana, kalau harus diangkat badan sakit katanya gitu. Kayak ya tau lah kalau orang sakit diangkat-angkat kan pegel kali ya bang. Nenek bilang udah panggil aja ke sini dokternya, kalau misalnya nggak bisa juga mending besok pagi kata nenek ke dokternya. Nggak apa-apa malam ini, menggigil juga kan masih bisa dikompres, masih ada obat yang lain yang kemarin masih ada kata nenek. Mama aku nggak mau dong karena emang panas tuh, bener-bener panas. Waktu itu kita tuh gak punya alat pengukur suhu badan tuh. Kita gak punya masalahnya. Tapi di malam itu entah kenapa ya yang niat mamah manggil orang yang paham, yang ngerti tuh, semacam kiai gitu lah ya. Entah kenapa dapat malam itu bang. Langsung OTW, langsung ke rumah. Dia langsung istilahnya ada yang jemput lah ya. Ada yang ngejemput karena kan om aku posisinya kan dia waktu itu mau terjun ke dunia politik nih. Udah ada anak buahnya 2 orang. Jadi anak buah tuh siap kapanpun. Jadi ngejemput tuh ke Pak Kiai. Ngejemput dan Pak Kiai datang. Malam itu juga. Datang, dipegang nih. Apa ya yang sakit? Entah kenapa Pak Kiai itu langsung nyentuh ke betis nenek. Betis disentuh gitu. Ih panas ya, katanya gitu. Rupanya si Pak Kiai ini bekal telur ayam kampung. Entah kemana, entah emang kebiasaan dia tuh, entah gimana ya bang. Si telur ayam kampung tuh emang dibawa dia kalau misalnya ada yang manggil. Tuh, pokoknya dia bawa telur ayam kampung kemana-mana kalau ada yang butuh dia panggil. Jadi si telur ayam kampung tuh dipecahin ke kaki nenek, hampir mateng dong. Hampir mateng, kayak nggak mateng kayak di Indomie rebus biasanya, cuman kayak beku di situ. Berarti kan di kaki nenek? Iya, di kaki. Hanya putih telurnya, tapi hanya dikit gitu. Saking panasnya. Iya, panas, benar-benar panas badannya. Tapi nenek menggigil. Di area kaki? Iya, di kaki. Iya, panas. Badan. Udah gitu, selain manggil si orang pinter ini juga, ternyata dokter juga datang malam itu. Mama aku juga gak diem, manggil dokter sebisa mungkin, walaupun udah agak malam nih, jam praktek dokter udah tutup, dipaksa sama mama aku, tolonglah dok, gak bisa. Itu kan. Udah gitu, diperiksa sama dokternya. Aduh, katanya, infus aja di rumah lah kalau gitu, karena kan nenek gak mau berangkat dari situ, udah capek.
tahu-tahu diinfus kan, udah paginya kayak pulih lagi. Cuman Kayak kan bisa. iya, cuman kan kalau kita panas tinggi kan bang, rambut rontok bang. Rambut rontok kalau kita panas tinggi. Aku pernah kalau demam rontok rambut kita. Ya rontok rambutnya jadi tipis gitu, rontok. Terus-terusan panas tuh. Jadi rontok. Rontok kan rambut tuh kalau abis kita demam tuh pasti rontok ya bang. Abang juga ngerasain kali rambut itu. Nah kan udah selang berapa hari. Kalau selang berapa hari tuh nenek lumayan sehat, gak menggigil parah. Cuman ya malam tetap capek karena siangnya kan dia aktivitas walaupun di kursi roda bang. Kayak dia masih tetap mau masak, cuman kan udah agak mampu gimana-gimana. Cuman dia ngarahin tante aku doang kalau masak ini gini-gini. Dia bantu motong-motong. Cuman ya gitulah, ngarahin doang. Nah selang berapa hari gitu tuh, si om aku nih kan udah persiapan buat itulah ya, dia terjun ke dunianya sendiri dengan 2 anak buahnya ini. Jadi di rumah tuh suka rame orang-orang kampung ya, suka ngumpul ya, ngumpulin massa lah kan, namanya juga orang politik kan, ngumpulin massa. Tapi malam itu si anak buahnya om nih 1 orang mau pulang dan motornya tuh diparkir di garasi belakang. Ntar ada denahnya ya. Aku kasih di garasi pinggir tuh. Jadi tapi sebenarnya si anak buah ini bukan orang sembarangan juga yang om cari, yang direkrut dia lah ya menurut dia. Yang bisa segala, kayak bisa ngelihat orang. Kalau misalnya orang-orang yang aneh sampai ke hal-hal mistis pun dia bisa ngedeteksi duluan, karena kan bahaya sih sebenarnya kalau kita baru terjun kan. Kadang ada yang senang, ada yang enggak juga kan. Jadi di garasi itu pas dia mau pulang nyalain motor, ada lihat misalnya sosok jin di situ. Di garasi? Iya, duduk di garasi. Duduk di garasi itu wujudnya gimana? Katanya sih biasa, cuman laki-laki. Dia emang udah lama di situ kah? Tinggal di situ atau? Om nih, si om yang si anak buah nih emang udah kenal, udah lama, sering bolak-balik rumah tuh udah bolak-balik. Kadang pas nenek berobat kemanapun kan si anak buah ini yang ngunciin rumah, nyalain lampu segala macam. Pokoknya kan pas nenek berobat kan nggak ikut semua ya, tante sama sepupu aku yang kecil kan tinggal di rumah. Nah si anak buah ini jaga malam terus tiap hari. Nah lihat si sosok ini nih baru di situ. Oh di rumah itu baru? Ya baru itu ngelihat. Rupanya dia juga bisa komunikasi katanya. Ditanya lah sama dia, kau ngapain di sini kayak gitu. Dijawab dong sama itu. Dijawab apa coba? Aku disuruh orang loh di sini katanya gitu. Ya udah pergi katanya, jangan mau disuruh-suruh, kata si anak buah om. Jangan mau disuruh-suruh, pergi katanya gitu. Nggak mau, aku disuruh di sini katanya gitu. Terus lucunya si anak buah ini dikencingin dong di tempat itu. Jadi si jinnya kabur langsung. Kayak marah, gak terima, kenapa dikencingin? Tapi kan pagi-pagi tuh heboh orang rumah. Anjir, siapa kencing sini nih? Itu diceritain lah? Diceritain lah akhirnya? Siapa? Anak buahnya nyeritainnya udah lama, udah berapa minggu kejadian baru aku ngencingin loh kemarin di situ. Apa ya? Aku kirain kucing tuh. Ya ampun, nauzubillah. Bisa-bisanya kan. Kok aku herannya gini, kok kepikiran ngencingin ya? Ya mungkin kesal kan karena mungkin hanya karena pergi. Itu biar pergi kali ya. Kalau misalnya disiram air ya elah cuman air kali. Kencing kan udah langsung pergi, pasti pergi. Iya, pasti. Apapun lah ya. Jadi tempat si makhluk itu duduk tuh dikencingin langsung. Ya, marah lah ya dia udah kan. Untungnya nggak kenapa-napa, dan om yang itu tuh kayaknya emang dia dari lahir anak buah itu tuh udah ada bekal lah.
Anehnya ini gini bang, dua anak buah om ini kalau misalnya om kampanye kemana-mana pasti gak akan mau nyetir, gak akan mau duduk di depan, pasti mereka berdua duduk di paling belakang. Ya bisa lihat tuh. Iya, dua-duanya bisa, Oh, iya. dua-duanya bisa, pasti duduk di belakang, nggak mau di depan. Itu nggak mau ngambil risiko lah. Iya. Kalau dia lagi nyetir tiba-tiba di depan terlintas. Pernah kejadian waktu itu, soalnya menurut dia ya, menurut anak buah ini kan kita lumayan dekat kan, karena dia orangnya komunikatif gitu sama keluarga kita, apa-apa pasti disampaikan. Itu juga pesan om sih untuk anak buahnya, jadi bukan cuman om, keluarganya juga ditanya-tanya ada keperluan apa coba. Jadi kan malam tuh ke salah satu kampung lah ya, mau ngebesuk gitu kan, ada yang kenalannya sakit katanya, kenalan sakit. Dia nyetir, jadi om aku di tengah karena pengen rebahan kan, udah jam 11 malam tuh OTW-nya. Niat kan, jadi si anak buahnya di depan dua-duanya. Mereka ngelewatin pos cuman kosong, kayak pos jaga, lewat kebun-kebun sawit cuman kosong posnya. Di situ mobil tiba-tiba mati. Mobil tuh? Iya, mobil om tiba-tiba mati. Terus? Habis akinya. Akinya tekor di situ. Pas di situ? Iya. Jadi apa coba? Gak mau gerak tuh orang dua di depan. Malah nyuruh om aku, untungnya sinyal ada ya, langsung nelpon orang kampung yang ada di dalam. Susul dong ke sini, akinya kacau nih katanya. Tapi mereka dua gak mau gerak, tetap diam. Kayak ngomong, Pak, telepon aja katanya, soalnya kita juga mau kemana-mana gak ada bantuan. Dengan posisi nggak mau keluar, tak ngerokok, tak apa, nggak mau, diam aja di dalam mobil. Iya. Jadi nginep lah, mau nggak mau besok paginya kan, dan mobil tetap didorong sama orang kampung kan, rame kan, didorong agak minggir, dibiarin dulu semalam. Pas didorong mereka doang masih di dalam mobil atau enggak? Ini dianya di dalam, nggak mau keluar. Mungkin tahu sekelilingnya tuh kan. Udah ketika paginya kan udah dibenerin tuh semuanya, udah manggil bengkel yang biasa langganan di sini katanya datang. Pas ketika udah sampai rumah baru ngobrol. Tahu gak pas kita berhenti katanya, itu semua rame segala ada di situ katanya. Jadi mereka nggak mau, cuman diam aja. Dua-duanya tahu semua lagi. Iya, tahu semua, makanya diam. Berarti cuma omnya aja yang keluar, yang nyari bantuan. Iya, om keluar ngerokok. Om aku. Karena udah dari situ alhamdulillah si om jalan lancar. Dan lanjut ke pengobatan alternatif nenek setelah kita pulang dari Kucing tuh kan. Mama udah percaya nih, haruslah kita minimal ngaji lah tiap malam, kata mama. Di rumah ya? Ya, terus tetap balut kaki nenek, tetap didoain. Terus kata yang paham, saya coba katanya, saya bantu, cuman saya gak di rumah itu ya, katanya gitu. Yang orang pintar yang? Iya, yang kakek-kakek tuh orang pintar. Penampilannya sih pakai sarung, pakai kopiah mulu kakeknya. Saya bantu cuman dari jauh katanya. Tapi katanya semua keluarga tolong pakai daleman dibalik katanya. Maksudnya daleman kita pakainya kebalik gitu, yang jadi yang luar ke dalam keluar, hanya daleman aja. Itu satu keluarga harus? Ya, semuanya harus. Kita lah pokoknya anak cucunya kakek nenek harus semua. Itu supaya apa kalau boleh tahu? Menurut yang bisanya biar gak mental ke siapa-siapa lagi. Oh iya. Percaya gak sih? Pernah dengar gak sih bang sebelumnya kayak gitu? Pernah sih, pernah dengar. Biar gak mental katanya. Takutnya yang ini beres, pindah. Iya betul. Aku sih sebenarnya pas disuruh, masa sih kata aku gitu. Cuman udah ikut aja katanya. Kita kan ikhtiar, kata mama. Mau nggak mau, tapi alhamdulillah sih di situ nenek udah jarang demam, jarang menggigil, cuman kakinya doang yang masih tuh nggak bisa jalan, masih bang. Untuk
nyeri-nyeri badan udah kurang di situ selama diobatin. Nah dari situ cuman kan nggak sembuh-sembuh, tetap tuh kakinya apa kayak kalau dipencet kayak itu kayak yang penyakit ginjal itu tuh tetap kayak gitu. Alhasil kata si orang pintar kayaknya harus ngungsi sebentar. Apa ya istilahnya yang ngungsi sebentar tuh, kalau ingat boleh apa sih yang kalau sakit jangan di rumah dulu, mendingan pindah dulu, ngungsi kemana, nunggu udah fit baru baru pindah baru ke rumah lagi. Jadi si nenek nih ngungsilah ke rumah adik mama aku yang bungsu, tante aku ngungsi kan. Itu berarti rumah dikosongkan? Enggak, masih ada om aku, masih ada kakek. Ngungsi kan nenek doang? Nenek doang, enggak semuanya. Karena kan kalau rumah dikosongin kan payah juga. Yang lain tuh gak ada masalah bang, cuma nenek doang. Nenek doang ya? Iya. Kalau misalnya percayaan ya, misalnya benar ada yang ngirim, karena kan anak buahnya om udah pernah lihat nih ada kiriman ini, ada kiriman itu. Sebenarnya kalau udah kejadian gini, mau percaya aja sih aku juga. Tapi kan kalau diceritain belum tentu orang lain percaya sebenarnya. Udah sampai di rumah tante aku itu alhamdulillah sih berminggu-minggu nenek bisa istilahnya ngerayap gitu, udah mampu gitu, udah mampu tegak, udah mampu gimana. Tapi waktu itu udah di rumah tante kan, dibawa pulang lagi nih karena udah ngerasa udahlah nenek pulang lah katanya gitu, lagian ngapain di sini terus katanya, nenek kangen kamar katanya, pengen di kamar. Tapi ketika udah ya diturutin nih, pulang lagi gitu lagi, menggigil lagi. Di rumah tuh memang mungkin dipasang gitunya ya, ada yang di rumah tuh kali. Nah, aku juga kurang paham. Cuman kan kalau udah menggigil lagi ketika di rumah kita kan bingung. Masa iya nenek harus pindah gitu, sedangkan dia pengen di rumah. Nah, setelah itu? Udah gitu, kata orang itu, oh menggigil lagi ya, pulang katanya. Iya katanya. Coba tolong beli garam kasar, kata yang bisanya. Garam kasar ya? Iya, yang banyak ya kalau bisa. Ya katanya, antar ke sini. Oke, diantar kan. Nggak nyampe seminggu tuh garam di situ dibalikin lagi ke kita. Lah kok utuh, dikirain buat kakek katanya, buat si yang pintar. Enggak lah katanya, ini nih katanya sebar kelilingin rumah, jangan putus katanya. Malam itu juga harus katanya, harus disebar malam itu juga. Jadi mau nggak mau lah mama aku sama om aku nyebarin. Namanya perasaan takut kan, mereka dari ujung ketemu ujung kaget sendiri. Jadi orang-orang geger, kenapa pada teriak? Ternyata ketemu buntut sama buntut. Lagi keadaan kayak gitu lagi kan? Iya, sambil baca sholawat katanya. Sambil baca sholawat sambil takut, kaget, marah ya. Jadi berantem berdua di situ. Setelah itu ada perubahan nggak? Masih tetap sih. Masih tetap. Kayaknya emang percuma sih istilahnya kalau dipagarin ya bang. Kalau misalnya dia udah di dalam, mau dipagarin mau gimana? Atau kita juga nggak tahu ya bang, apa garamnya ada yang putus dikit gitu kan? Itu cuma satu sosok aja kah? Satu yang sih. Dilihat. Satu yang dilihat. Yang di garasi itu ya? Iya, sama yang jejak darah yang kecil itu. Kalau misalnya dilihat dari jejaknya ya, menurut adik aku, nggak mungkin barangnya besar. Kecil kan? Iya ya. Jejaknya kan kecil kan? Kecil. Nggak mungkin bendanya besar kalau segitu. Kalau misalnya besar, harusnya besar di bawah. Udah gitu kan, nggak ada perubahan juga. Ujung-ujung nenek aku nih kayak punya insting sendiri, pengen nginep lah di rumah tante lagi gitu, katanya enak di sana katanya gitu. Tapi selama sakit nih ya bang, aku lupa nih
ada kalanya nenek tuh nggak mau makan. Makanan tuh nggak masuk aja, dan dikira mah tadi tuh, dikira mah kronis kan. Tapi pas berobat ke kucing kan nggak ada, semua bagus kan. Jadi niat nenek ini bagus. Kalau misalnya, oh aku pagi ini udah agak mood makan, aku niatnya puasa gitu. Jadi puasa niatnya, jadi nggak sia-sia tuh nggak mau makannya dia. Udah ke rumah tante lagi, alhamdulillah nih kalau di rumah tante tuh dia gak menggigil, dia nafsu makannya alhamdulillah mau. Dan lumayan bagus, lumayan sehat. Kita kaget waktu hari itu bang, pagi itu nenek bilang sama tante, kaki mama udah gak ini nih, udah gak pegel, udah gak sakit lagi katanya. Yang benar katanya, iya benar nih, udah gak sakit lagi, udah biasa aja katanya. Oh, alhamdulillah ya, tapi hati-hati ya kalau misalnya pakai tongkat, tetap pakai kursi kali mah katanya gitu. Karena kan nenek aku lumayan gemuk ya, takut pakai tongkat dia baru jalan gitu kan, takut jatuh, takut pakai kursi roda lah kan. Tapi besoknya dia udah ngerasa benar-benar sehat bang. Besoknya? Iya, dia bisa jalan dong, bisa jalan. Secepat itu ya? Iya, bisa jalan. Besoknya bisa jalan. Dia ke meja makan, dia makan lahap. Normal jalannya? Normal. Normal kan kak, tante aku kaget. Katanya, kok bisa katanya, padahal kan kemarin masih agak pincang gitu kan. Kok bisa ya katanya. Iya nih alhamdulillah ya, mama udah mau makan katanya. Tapi itu kan pagi sampai siangnya ya. Dan malam nih kan nenek tuh tidur sama sepupu aku yang laki-laki, masih SD waktu itu. Tapi malam itu menjelang subuh, nenek sesak napas tiba-tiba. Langsung sesak napas, langsung gimana ya, kayak ngomong juga udah susah, tapi dia ngebangunin sepupu aku yang masih SD nih. Bang, kan manggilnya bang kan. Bang, teleponin mama, bilang nenek sesak napas. Jadi si sepupu aku kan tanggap ya, apa-apa dia kalau ada apa-apa malam-malam pasti handphone ke mamanya. Lari dong mamanya dari kamar ke kamar nenek langsung. Ngapa mah itu. Langsung dibawa ke rumah sakit malam itu juga. Langsung masuk UGD, langsung di ICU dong, karena sesak, benar-benar sesak. Dipasang alat-alat, kabel segala, dan nenek tuh cuman bertahan 2 hari di rumah sakit sampai gak ada di situ. Sampai akhirnya gak ada, udah. Meninggalnya di rumah sakit ya? Iya, dan anehnya nih gini bang, kita tuh baru sadar kejadian-kejadian aneh itu setelah nenek gak ada. Oh iya ya, kemarin kenapa ya gini ya, kenapa ya gitu ya. Baru kita sadar setelah nenek gak ada. Kejadiannya kemarin gitu kan. Aku bilang ke adik aku, kemarin kok dicakar kan, katanya gitu. Ya, kok bisa gitu ya? Tapi kenapa pada saat kejadian kok kita gak ngeh gitu? Anehnya di situ. Iya. Setelahnya nggak ada baru sadar semua ya. Baru sadar. Oh iya bang, sebenarnya yang kejadian ada jejak kaki tuh, jejak darah. Itu sebenarnya malam sebelumnya tuh sempat ada orang pintar yang ke kaki nenek tuh nyayat dikit pakai silet. Nyayat? Iya, disayat dikit pakai silet, hanya bagian kulit luar, nggak sampai dalam, nggak. Itu kok bisa kepikiran disayat gitu? Kepikirannya, karena si orang pintar ini cuma ngetes, agak perih dikit ya bu katanya. Cuman disayat gitu doang, seret gitu. Dan yang keluar tuh air, netes. Air, bukan darah? Bukan, kayak keluarnya pelan, kayak infusan yang pelan kali, netes gitu tuh. Nah, jadi kan makanya ada aku curiga kaki nenek kali berdarah karena pernah disayat gitu. Ketika abis disayat tuh semalaman kan dibalut kan pakai kain karena airnya terus-terusan keluar. Nah, kalau udah disayat tuh bang, udahnya tuh ngempes kakinya, sembuh kan bekas sayatannya. Pas sembuh nanti selang berapa hari bengkak lagi gitu terus. Iya, gitu terus sampai akhirnya ya dibalut sama mama aku terus-terusan, karena kan kasihan kalau harus terus itu, udah banyak bekas luka-lukanya. Walaupun nggak berdarah kan, tapi ada lah bekas silet yang hitam kan di kaki, kasihan jadinya.
Dan dari situ ya semenjak nenek ndak ada, ya udah kita cuman kita ngehnya sadarnya kejadian-kejadian itu baru sadarnya ketika nenek ndak ada. Ya udah sampai situ cuman bisa aku bagiin bang. Selebihnya siapa tahu ada tanggapan dari abang atau Iyalah, semoga almarhum nenek bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan di rumahnya nggak ada apa-apa lagi ya. Sampai sekarang aman-aman aja ya. aman. Kebetulan rumah yang itu udah dirobohin sih, udah jadi ruko. Oh, udah sekarang. jadi ruko sekarang. Udah jadi ruko. Oh, iyalah. Disewa orang jadinya. Oke, makasih ya Kak Gina udah mau bagi cerita. Oke, untuk teman-teman yang punya pengalaman seperti Kak Gina bisa kirimkan lewat email atau Instagram kami. Dan juga pengalaman dari Kak Gina bisa teman-teman ambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Saya Febri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.